Ah, aku bikin kopi dulu sebentar ya. Kita akan live hari ini. Bicaranya gampang saja. Banyak sekali keprihatinan di dalam dunia kerja yang saya kasih tahu malam ini. Jadi bahasan malam ini cukup sederhana, yaitu gimana sih tips dan triknya kalau kita di interview sama yang namanya user yang sudah benar-benar jam kerjanya itu tinggi alias panjang. Nah, pernah dong ngalamin? Nah, sebentar ya, kita akan kembali sesaat lagi. Saya mau ambil minum dulu. Oke, sengaja setelah sholat isya, biar kita semua bisa sholat isyaan dulu. Nah, hari ini kita mau berbagi, gampang saja berbaginya. Apa sih selama ini yang menjadi topik pembahasan para job seeker dan fresh grade ketika mereka diinterview oleh user-user atau HR yang level pengalaman itu udah tinggi. Kalau kita bicara udah tinggi itu bukan cuma 1-2 tahun ya. Kadang-kadang yang menginterview kita bisa 10 tahun atau bisa sudah 15 tahun dalam karirnya. Nah, saya ada pengalaman cerita gimana orang-orang dengan talenta yang nggak banyak dalam hal public speaking itu pertama kali yang dia pikirkan kalau dia diinterview oleh orang-orang yang senior ini adalah dia deg-degannya itu ngalahin semua-semuanya. Oke? Karena dia merasa, wah, yang interview gue ini levelnya GM. Yang interview gue ini levelnya HR Director. Padahal di semua level itu kalau Anda diinterview oleh mereka, saya akan berbagi tips dan triknya sih malam ini. Jadi santai aja karena habis isya, Jakarta juga lagi hujan. Hari ini bicara itu mudah, lagi ngajar tadi juga seharian kelas public speakingnya junior dan presentation skill. Saya memang malam ini niat pengen berbagi. Berbaginya bukan kepada kalian yang sudah senior, tapi berbaginya kepada para fresh grade dan job seeker pemula yang selalu bermasalah jika sudah tahapannya interview. Nah, bedanya gini. Interview di zaman dulu, doeloe sebelum pandemi, adalah Anda datang tatap muka. Tatap muka, betul nggak? Kalau sekarang di zaman pandemi, Anda tatap mukanya lewat virtual. Nah, ini dua challenge yang berbeda ya dari sisi public speakingnya. Apa challenge terbesarnya? Challenge terbesarnya yang membunuh daripada orang melakukan public speaking saat dia di interview adalah mindsetnya. Bener nggak mindsetnya? Iya, bener. Membuat mindset Anda itu sama equalnya dengan si interviewer emang rada challenge. Kebanyakan nih ya, dari kita kalau di interview itu merasa, wah, dia lebih baik dari saya. Padahal enggak. Jadi mindsetnya mengatakan bahwa dia punya cerita, saya punya cerita, adalah hal penting ketika Anda di interview. Jadi kalau sudah di interview, yang saya sering temuin karena saya sering sekali menginterview orang, saya sering sekali menginterview berbagai macam posisi, umumnya adalah one side direction. Apa tuh one side direction? Jadi one side direction itu cuman begini. Iya Pak, jadi saya selama belum mempunyai pekerjaan, saya melamar ke perusahaan ini, saya adalah orang yang pekerja keras, gitu ya, kebanyakan ya.
Belum lagi saya adalah orang yang sangat jujur gitu ya. Belum lagi dan macam-macam. Habis itu dia berhenti. Belum pernah saya lihat ada seorang satu atau dua pembicara ataupun orang yang diinterview itu mampu bertanya seolah-olah, gue punya cerita, gue mau ceritain ke lo selaku orang yang akan meng-hiring saya. Tapi juga boleh dong gue mendengar dari lo yang katanya udah expert 15-20 tahun di industri Anda. Nah, mindset ini yang nggak dapet nih. Makanya malam ini saya cuma mau berbagi dari sisi public speakingnya. Itu gimana sih teman-teman untuk memastikan Anda ketika Anda interview dapat soul-nya, dapat yang namanya arwahnya. Nah, saya bagi menjadi 3 ya. 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Namanya juga kelas seru-seruan aja malam minggu, Jakarta hujan. Daripada kita capek mager ke mall macet. Nah, kita ngonten aja malam ini berbagi buat Indonesia. Sorry ya kalau lihat dari di belakang itu adalah kelas terbarunya kita punya namanya 7 Habits ya. Nah, itu yang sebelah sana itu partner saya yang juga certified. Kembali ke urusannya 3 hal. Gini, selama saya sering melakukan interview dengan berbagai macam orang, saya melihat 3 hal ini yang sangat dominan mereka tidak mendapatkan impression pertama kalinya. Kira-kira ada yang tahu nggak? 1 dulu dari yang 3. 1 dulu dari yang 3. Jadi ini berlaku ya buat Anda public speaking atau interview di dalam online ataupun offline. Ini berlaku ya. Yang pertama adalah Anda punya raut wajah atau smile Anda, atau saya suka bilangnya adalah smiley look ya. Itu nggak dapet di awal. Either Anda tegang, either teman-teman merasa udah nggak sama levelnya karena Anda yang diinterview, atau merasa ini orang ini pengetahuannya luas banget nih. Enggak. Satu yang paling utama dari 3 yang mau saya bagi malam ini adalah wajah Anda ketika Anda ketemu di virtual dengan si kandidat interviewer user Anda, HR directornya, atau user Anda yang akan interview Anda. Itu pertama kali ketika Anda muncul di layarnya, buka senyum Anda. Buka senyumnya. Gigi lo keliatin. Walau gigi lo berantakan nih kayak gigi gue yang selama nggak ada taringnya, ya selama nggak ada culaknya, selama nggak ada darahnya, keliatin gigi lo. Jadi jangan modelnya kalau di interview pertama kali online ataupun offline, Anda tuh ketemu orang begini nih. Iya Pak. Selamat pagi Pak. Selamat sore Pak. Selamat malam. Jangan. Senyum nular. Ya. Jadi aura pertama kali yang mau saya sampaikan adalah senyum itu nular. Nah, ketika Anda tahu kekuatan senyum ya, pada saat Anda di interview, Anda punya level of nervous tuh turun. Nah, jadi biasakan nih, kalau Anda lihat saya live di Instagram nih malam ini, biasakan yuk kalau kita bicara sama lawan bicara kita di online, bukan offline dulu ya, online, misalnya interview online, jangan pelit lu punya senyum. Jangan pelit lu punya senyum. Oke, selama gigi lu nggak berdarah-darah dan nggak ada caling culaknya, nggak ada ininya, lu senyum. Karena senyum itu nanti mengantarkan yang namanya smiley words. Pernah dengar smiley words? Anda itu keluaran kata-katanya itu friendly. Ya. Friendly artinya ini kandidat yang saya lagi interview itu mudah didekati dan as a friend, being humble. Karena voice yang keluar ketika Anda mengatakannya, "Selamat malam, Pak." Dengan "Selamat malam, Pak." Hanya dengan membuka Anda punya rahang ya, senyum selebar-lebarnya. Itu pemaknaan yang mendengar itu beda. Jadi berlatih-latihlah yang banyak menggunakan senyum Anda, karena nanti keluarannya adalah smiley voices. Nah, umumnya kalau Anda fresh grade, Anda newbie, Anda adalah orang yang pertama kali cari kerja. Ketika Anda ketemu dengan orang
ketika diinterview dari orang pertama kali, itu Anda punya rahang tuh ngatuk. Padahal lu punya rahang ngatup ya. Itu bahasa yang keluar dari mulut Anda tuh ngatup juga. Jadi ngaca malam ini, lihat senyum lo. Selama ya, ulang sekali lagi nih, lu nggak ada taringnya, gigi lu nggak berdarah-darah, nah, insya Allah menular. Jadi gunakan smiley voices, smiley faces, ya. Itu yang pertama yang sering banget saya lihat. Karena nggak cukup tuh, begitu layar udah muncul, Anda tidak friendly itu nggak cukup bagi yang menginterview. Kalau saya jadi yang diinterview, saya nggak ragu-ragu pakai gestur tangan saya. Selamat pagi Pak, selamat siang Pak, selamat sore Pak, Assalamualaikum Pak, halo selamat malam. Begitu. Itu nanti. Jadi smiley voices dulu dari your smiley faces. Nah, yang kedua, yang sering saya perhatikan kalau saya lagi interview orang dan saya langsung hilang interest saya adalah, yang kedua nih, orang itu kalau bicara itu nggak menggunakan tangannya. Jadi ngomong lu tuh kayak robot. Contoh ya, misalnya, Pak Ikrar selama berkarir di mana saja? Saya sudah berkarir di 22 tahun, di 7 perusahaan, dan saya adalah seorang profesional yang tahun 2019 saya juga mendirikan Bicara Itu Mudah, kelas berbagi public speaking. Lo bandingin ya, kalau gue ngomongnya gini, saya adalah profesional Pak, sudah 22 tahun dalam dunia profesional di 7 perusahaan. Nah, di 2019 saya mendirikan Bicara Itu Mudah, kelas berbagi untuk para profesional yang masih gagap public speaking. Mana yang lo denger rasanya lebih renyah? Pasti yang kedua kan? Jadi penyakit kebanyakan para fresh grad dan newbie ketika dia diinterview adalah dia enggak memakai hands. Nih, yang ngomong nih, kalau lagi bicara di mana aja, online atau offline, tangan lu pakai. Kalau mau 2 tangan, boleh 2 tangan pakai. Perkenalkan Pak, saya selama 22 tahun berkarir, saya adalah orang yang sangat menjunjung pakai tangan lu. Udahlah senyum lo susah, tangan lo nggak lo pakai. Konten dari public speaking di interview lo datar, nggak ada powernya. Padahal yang namanya interview ya, lu lagi di interview, itu kan orang pengen tahu what's in it. Kalau dilihat skillnya lu kan ada di CV, dia udah tahu, wah ini orang jam terbangnya tinggi juga nih, tapi kan dia pengen tahu apakah lu berchemistry atau enggak sama orang itu, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Gunakan senyum lo selebar-lebarnya ketika Anda memulai untuk bicara. Karena smiley faces itu akan menghasilkan smiley words. Itu dulu paling penting. Silakan ya kalau lu mau tanya di chat box, ntar gue jawab. Terus yang kedua yang tadi gue tekankan adalah, kalau Anda lagi di interview, mindset di samping tadi bahwa dia punya cerita, saya punya cerita, tangan lu pakai. Jadi kalau Anda di interview lewat Zoom, lewat Skype, lewat Google Meet, lewat Teams, tangan pakai. Jangan tangan lu sembunyiin kayak lu ngomong gak ada energi dan nyawanya. Tangan lu pakai. Ini mengantarkan message yang menguatkan pesan Anda. Nah, gue mau kasih door prize ya sama kalian semua ya. Kalau kalian sampai denger nih ya, saya ngomong selama yang saya suka nih, mau 30 menit kek, mau 1 jam kek. Kalau sampai kalian dengar saya ngomong apa namanya, mungkin besok hari Senin gue traktir lu makan siang di hotel. Oh enak kan? Ya, dengerin nih. Jadi selama sesi saya kalian bisa mendengarkan gimana sih kalau punya ilmu public speaking itu pada saat Anda interview. Nah, perhatiin ya. Kalau dalam saya ngomong nih, sebagai saksinya nih semua di Instagram nih bilang, wah Mas Ikrar ada AE-AE-nya.
Misalnya gini, contoh. Ini yang ketiga nih, contoh. Jangan pakai filler kalau lu lagi bicara di interview. Contoh ya, gue adalah interviewernya ya, dan ada lagi orang yang gue interview. Contoh ya, jadi Mas Ikrar, selama ini pengalaman terbesarnya di bidang apa Mas Ikrar? Gini Pak, saya itu besar di dunia ekspor impor Pak. Pak, mungkin saya juga bisa di dalam dunia pengiriman kargo Pak. Dan sepertinya apa itu namanya Pak? Mungkin capek bos yang interview lo. Jadi kalau jadi profesional yang ketiga, ngomong jangan pakai ae. Ngomong nggak boleh pakai apa itu, apa namanya, mungkin, apa ya, apa, nggak boleh. Gue kasih tahu. Lu kalau lagi di interviewer lo atau HR directornya atau user lo banyakan ae-nya, nggak apa-apa. Berarti ilmunya mereka dalam bicara belum setinggi lo. Tapi ketika lu udah ngomong yang nggak pakai ae ya, contoh ya. Jadi Mas Ikrar selama berkarir ini apa kekuatan Mas Ikrar? Misalnya gue yang di interview gitu, gue akan ngomong gini. Nah, saya paling suka pertanyaan ini Pak. Kekuatan terbesar saya adalah 1, saya mampu ngedrive orang Pak. 2, ketika saya minta orang berubah, maka saya dulu yang harus berubah. Nah yang ketiga nih Pak, yang paling membuat karir saya itu kemana-mana adalah saya mampu public speaking dengan baik. Dengerin nggak? Dengerin nggak dari tadi? Dari tadi saya nggak ngomong apa? Apa itu? Segala macam. Nah, 3 tips ini sebetulnya yang paling basic ya, di antara 100 tips yang saya punya dalam public speaking, yang banyak sekali membunuh interview di awal. Jadi para newbie, para job seeker, para fresh grade itu nggak ada yang ngajarin di sekolahan. Nggak ada yang ngajarin lu harus bicara firm like profesional di sekolahan, di kampus lu. Nggak ada. Kenapa gue bilang nggak ada? Saya sudah ngajar lebih dari ratusan anak-anak muda. Mereka datang ke kelas saya, berbayar. Saya kan merhatiin orang kalau lagi bicara. Coba, pertama kali bicara gimana? Waduh. Kalau nggak E-nya keluar, kalau enggak yang paling parah, saya mesti ngomong apa ya? Nah, dalam pengalaman saya interview orang itu kalau ditanya ya, baik deh Mas, ceritakan soal Mas Ikrar. Kalian pernah ada gambaran nggak kalau orang ditanya suruh ceritakan tentang dia, maka orang hanya adakan 2 tipe. 2 tipe. Saya live di 2 Instagram ya. Saya nggak live di LinkedIn karena di LinkedIn nggak ada yang komen sampai 500. Jadi saya nggak mau live di LinkedIn, nanti aja kalau mereka mau. Nah, pertama adalah orang yang ngerti ketika dia disuruh bicara apapun, dia udah ngerti 2 hal. Wow, catet nih ya. Yang orang kedua, orang yang kalau disuruh bicara spontan, ngomongnya gini. Saya mesti cerita apa ya Pak? Teng dong, tahu loh. Orang yang suka disuruh bicara spontan, itu terus ngomongnya gini. Saya mesti bicara apa ya Pak? Aduh, gue kalau dengar ada orang gue interview, terus saya mesti cerita dari mana Pak? Saya mesti cerita dari mana Pak? Oh my God, saya mendingan minum dulu deh. Saya dinginkan dulu kepala saya. Nah, gini. Saya mau berbagi tipe orang yang pertama, yang ketika diminta cerita dalam interview, ya, dia langsung mengcombine ya, smiley wajahnya, terus dia mengcombine smiley words-nya, kemudian dia mengcombine tangannya, dan dia mengcombine yang namanya no filler. Hanya ada orang kalau disuruh bicara cerita spontan dalam interview, lu hanya perlu ingat 2 hal. Coba ya. Lu hanya perlu ingat 2 hal. Nah ingat nih, kalau interview lu mau ngomongin, Pak saya bagusnya dalam 2 hal. Jangan ngomongnya gini,
Jangan ngomong gini. Pernah nggak lihat ada orang di interview tuh ngomong gini? Jadi Pak, saya bagusnya dalam 2 hal. Coba ingat-ingat lagi, lu pernah nggak lihat ada orang di interview gini? Iya Pak, jadi saya bagusnya dalam interview tuh ada 2 hal Pak. Iya Pak. Bener kan? Pernah ada lihat kan? Nah jangan dong. Ngapain mulut lo tutup-tutupin begini? Udahlah suara lo jelek, keluaran artikulasi lo juga hancur. Nah, kalau lo mau ngomongin 2 hal, tangan lo mainin. Jadi, hanya ada tipe orang yang menguasai 2 hal. Tuh. Ini tuh memperkuat pesan nih. Kadang-kadang lo suka nggak ngerti karena lo nggak tahu ilmunya. Bicara itu pakai tangan. Ya, jangan ngomel sama orang pakai tangan. Jangan ringan tangan. Tapi kalau bicara ringan tangan. Cuman jangan juga lo cara ngomongnya jangan gini. Jadi teman-teman kita harus ini lo berdoa, ini lo tahlilan. Jangan. Sewajarnya aja nih letaknya antara bibir lo sampai pipi lo lah. Gitu. Ya, nih ya. Gunakan 1 atau gunakan 2 tangan. Kalau mau tahu hebat namanya pakai teknik chop. Jadi Pak interview, kalau Bapak ingin mengetahui karir saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, teknik chop. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Itu namanya teknik chop. Itu convincingnya luar biasa, bros. Luar biasa. Udah pengen dapat door prize dari tadi belum dengar kan? Ahlinya bicara ini ngomong filler. Berdoa aja. Kalau gue keluarin filler, mungkin lu gue traktir hari Senin di hotel makan siang. Balik lagi ya, hanya ada 2 tipe orang yang kalau disuruh bercerita di interview, orang yang berhasil dan orang yang gagal. Nah, yang berhasil umumnya dia tahu menceritakan 2 hal saja. 2 hal saja nih, 2. 1, selalu taruh di kepala lo langsung apa yang lo bisa. Terdengar mudah ya Mas Ikran? Mudah. Yang bikin susah lo nggak pernah ketemu mentor. Dan lo pengennya belajarnya setengah-setengah. Jangan. Kalau belajar itu yang bener invest. Jadi mentor lo ngajarin lo bener-bener all out. Bukan yang kelas-kelas berbagi begini kan, cuman kelas-kelas sejam gini lo cuman tahu luar-luarnya doang. Berbagilah yang lu bisa. Berceritalah yang lu bisa. Itu dulu pertama kali. Terus yang kedua, berceritalah yang lu biasa. Ingat-ingat ya. Jadi kalau di interview, Anda di interview ya. Terus Anda bingung karena lu nggak tahu 2 ilmu ini. Cek deh sama anak-anak kita di rumah juga. Cek malam ini ketika lu habis atau punya ponakan, punya saudara, punya anak yang masih SMA, kuliah gitu ya. Lu ceknya gini. Dek, sini dek. Kakak, sini kak. Kak, ceritain dong kak. Apa aja kak yang kakak suka? Hanya ada 2 tipe anak nih. Kalau dia udah ikut kelasnya bicara itu mudah, dia akan langsung cerita dengan lancar. Karena dia tahu, gue dikasih tahu sama Kak Ikrar, kalau gue disuruh cerita, otak gue nih langsung akan ke yang gue suka, dan yang gue biasa. Misalnya. Nah, misalnya dia suka boneka, ya, dia suka boneka. Dia akan cerita, saya penggemar boneka Mickey Mouse. Ini Mickey Mouse ya, yang dulu nggak pernah kesampaian mainan boneka. Ini gue kasih tau, ini boneka Mickey Mouse. Ini diimport dari, bentar gue bacain. Waduh, jauh nih. Kebaca nggak tuh? Kebaca nggak? Filipin. Ya, Filipin lah. Jauh ya. Ketika anak ini bercerita ya, yang dia suka, yang dia tahu, terus dia biasa megang, kebayang nggak lancarnya apa? Kayak gimana? Nah, pakai ilmu ini ketika Anda di interview orang. Pakai ilmu ini ketika Anda di interview orang, kalau dia diminta atau kalian diminta untuk bercerita. Jangan Anda counter dengan ngomong gini. Cerita dari mulai SMA ya Pak? Aduh, saya kalau dengar orang yang kayak gitu ya kasihan. Cerita dari mulai kuliah ya Pak? Cerita dari lulus sekolah ya Pak? Kasihan gue. Kasihan.
Karena orang-orang ini gak dapat kesempatan ketemu mentor dan tahu caranya bercerita. Jadi 2 hal nih. Ya, sorry burem ya. Pokoknya dari jauh ini made in-nya Filipina ya. Jadi hanya ada 2 hal kalau lu disuruh cerita saat interview. Kepala kita langsung yang kanan yang lu bisa, yang kiri yang lu biasa. Jadi gimana? Yang kiri yang lu biasa, yang kanan yang lu bisa. Nah, saya banyak banget ngeliat juga penyakit-penyakitnya orang kalau di interview adalah mata. Gue sering banget lihat kalau orang di interview itu gini, iya Pak, jadi Pak, saya selama bekerja itu saya bekerja, gue nggak ngerti deh kenapa orang bicara itu ngeliat ke atas, gue nggak ngerti. Sampai hari ini gue nggak paham kenapa lu pada nggak bisa kalau ngomong itu lihat ke kamera kalau lagi virtual atau lagi interview lewat Zoom. Kenapa lu kalau ngomong itu ngeliat ke atas gitu ya, ngeliat ke bawah, ada apa? Ada contekan? Kan kagak. Apa jangan-jangan lu lagi interview di belakang lu ini ada telepromnya? Canggih lo interview. Belakang lu ada telepromnya, canggih lo. Kan enggak. Nah, latih deh mata lo nih ngeliatin ke kamera. Latih mata lo tuh ngeliatin ke kamera. Karena mata ini ada energinya. Ketika orang-orang yang bicaranya confident, seperti saya ya. Jadi kalau teman-teman mau bicara lancar seperti saya sampai detik ini nggak ada fillernya, belajar. Kalau lu cuma lihat YouTube doang nggak bisa, gue jamin nggak bisa. Ada ilmunya, ada tekniknya. Belajarnya beneran. Lihat jadwalnya di Bicara Itu Mudah. Lihat di Instagram, jadwal-jadwal kita yang kelas offline atau kelas online. Dan lihat di LinkedIn. Anda harus belajar. Kemampuan bicara ini, kombinasi yang sangat dahsyat. Dari yang namanya mata, wajah, mulut, tangan, dan gestur. Oke? Jadi belajar nih ngelihat kamera kecil di handphone ini, lu belajar ya. Nggak nyaman, emang nggak nyaman. Tapi orang yang melihat lo, yang menginterview, itu merasa Anda confidence tinggi. Karena Anda terbiasa melihat ke kamera. Jangankan lu lihat ke kamera, kalau ketemu sama saya live langsung, gue pengen lihat lu kalau ngomong lihat mata gue nggak? Gue jamin enggak. Gue jamin lo kalau ngomong tuh pasti mata lo gini. Gimana Mas Ikrar kabarnya? Oh gitu Mas. Iya Mas, saya kemarin. Iya Mas, saya begini Mas. Iya gitu. Oh gitu Mas Ikrar. Iya, percaya nggak? Jangan. Belum lagi nih, ntar lu misalnya disuruh, baik kalau posisi-posisi eksekutif tinggi ya, manajer ke atas ya, interview lu akan ditambahin dengan apa biasanya? Ayo, ada yang tahu nggak kalau interviewnya tingkat-tingkat yang udah ke atas? Biasanya lo akan ditambahin apa di interviewnya? Biasanya. Ada yang tahu? Yes, bisnis presentasi. Lo akan diminta presentasi bisnis. Presentasi bisnis. Nah, pertanyaannya adalah, ngeri nggak lo nggak punya kekuasaan atau nggak punya ilmu lo ngomong presentation skill dan public speaking? When you present, lo nggak punya skillnya, wah, gue jamin presentasi lo garing bos. Gue jamin message lo nggak sampai. Gue jamin yang dengerin slide lo udah akan langsung bilang udah dia nggak cocok lah, dia nggak bisa lah, gitu. Ya, jadi nanti kawan-kawan gue akan share lagi. Gimana sih lo kalau disuruh presentasi itu pada saat lo interview? Karena yang gue omongin sekarang nih tanpa presentasi. Yang gue omongin sekarang ini lebih kepada bagaimana lo kalau public speaking. Nah gitu ya. Bagaimana lo kalau public speaking. Ini kayaknya tulisan gue di belakangnya. Bentar ya. Ini settingannya gue belum setting nih ya. Jadi dia masih berupa nggak mirroring gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Gue cek dulu ya. Gak apa ya, lu ngeliat gue gak mirroring ya. Lupa, maklum, gak pakai jadwal. Nah, jadi teman-teman, konten lu interview itu rata-rata sama yang lain. Lu akan diminta ceritain apa yang lu udah kerjakan,
Lu akan diminta untuk ceritain apa pencapaian lu. Lu akan diminta gimana lu menghadapi tantangan. Kan begitu doang isinya interview. Yang membedakan adalah cara Anda menyampaikannya. Oh, ya. Lu dengerin gue ngomong kan terkejut-kejut kan? Karena sampai detik ini gue gak ngomong yang namanya AE. Ya. Makanya gue kalau ngeliat ada orang di sosial media gitu ya, terus dia postingnya kayaknya lancar gitu ya, postingnya panjang-panjang ya, gue pengen lihat lu kalau ngomong lancar nggak lu ngomongnya. Lu ngomongnya kayak gue nggak? Lu tahu nggak kelancaran texting lu nggak menjamin lu kelancaran ngomong lu saat interview. Nah itu dia. Bener-bener saya suka heran gitu ya. Padahal yang namanya lu texting ya, teman-teman ya, ini ilmunya banyak nih untuk public speaking ya. Kalau Anda texting dan komentar ya, misalnya Anda texting sama sang interviewnya beberapa hari sebelum Anda ini, Anda itu kekuatan kesalahannya 93% ya. 7% doang keberhasilannya kalau lu kebanyakan texting sama komen. Tapi kalau lu udah berani live, walaupun gaya bahasa lu masih nah, nggak apa-apa. Tapi lu ngerti ilmunya. Kalau bicara, jangan pakai filler. Karena filler itu ya, sumpah, itu filler tuh ganggu, men. Ganggu. Di mata yang nge-interview lo terlihat nggak confidence. Bayangin ya, gue akan ngomong begini nih. Contoh ya. Jadi, ini gue interviewernya, seolah-olah gue HR directornya ya. Nah, ini si orang ini yang di-interview ya. Jadi, Pak Ikrar, solusi yang akan Pak Ikrar berikan ke perusahaan seperti apa Pak Ikrar? Contoh ya, ini interviewernya. Terus gue yang di-interview. Dengerin, ada 2 statement yang lu bisa lihat perbedaannya. Mungkin Pak, solusi dari saya adalah 1, mungkin memberdayakan human resources di perusahaan yang ada. Yang kedua, mungkin, aduh gue enak dengerin orang ngomong mungkin. Nah, ini lihat yang kedua nih caranya nih. Contoh lagi ya. Jadi Pak Ikrar, bagaimana solusi Pak Ikrar jika Pak Ikrar diterima bekerja di perusahaan ini? Solusi dari saya Pak, 1, memberdayakan human resources yang ada di perusahaan dengan memperlakukan reward dan punishment Pak. 2, memastikan program-program kerja perusahaan mempunyai timeline dan PIC-nya. Lu lihat bedanya gue ngomong? Lihat nggak? Jadi kalau lu mulai hari ini, mulai besok lu masih ngomong dengan kata-kata mungkin, ilmu lu nggak tinggi. Sorry. Lu harus ketemu mentor dan lu harus belajar. Ilmu lu nggak tinggi. Gimana bisa ngomongin solusi, ngomongin program, ngomongin cara kerja lu, tapi lu ngomongnya pakai mungkin. Mungkin lu buang. Nah, mungkin itu dalam kamus saya termasuk filler. Jadi kalau Anda nanti sempat ketemu sama saya, ikut kelas-kelasnya Bicara Itu Mudah, kalau kongko ikutan, biar lo ngerti ada orang dari Bicara Itu Mudah, kalau ngomong, dari mulai wajahnya, smiley voices, tangan, gesturnya, nggak pakai filler, itu ada dan eksis. Ya benar. Kata mungkin adalah big no-no ya guys, benar. Gimana bisa lo ngomongin di interview mungkin? Tapi saya mendengarnya 90% yang saya interview omongan di mulutnya mungkin. Udahlah pakai mungkin. Mata lo nggak lihat kamera. Jadi Pak, mungkin solusi dari saya. Jadi gini Pak, mungkin saya akan. Jadi mungkin. Terus gue akan bilang gini, haha ya Mas, mungkin Mas akan diterima. Udah selesai. Mungkin Mas akan diterima. Selesai hidup lo. Ya? Sama kayak lu misalnya di interview buat pitching deck, lu punya startup, lu harus pitching ke orang, lu interview, lu pitching ke investor, ikut kelasnya gua. Investasinya jangan dilihat biaya, tapi kemampuan Anda berbicara seperti ini, Anda nggak perlu nunggu berpuluh-puluh tahun. Saya akan bagikan langsung, seriously saya akan bagikan. Besok ada kelasnya. Kelas public speaking untuk profesional. Nah, nggak gratis, nggak mau gue gratis. Orang kalau diajak
kelas gratisan itu mindsetnya adalah nothing tulus dan gak pernah belajar dengan benar. Tapi ketika Anda berbicara dengan mentor yang mampu berbicara seperti saya, Anda ngelihat saya berbicara langsung aja udah nanti langsung gemeter, seriously. Nah, bayangkan kalau Anda di interview, yang menginterview Anda langsung dapat impresifnya, wow, orang ini very confident. Lu seneng gak sih digituin? Seneng. Nah, jadi buat teman-teman di Instagram, kalau Anda sekarang masih jadi job seeker, Anda masih jadi fresh grade, Anda mau lamar kerjaan, jangan kebanyakan lu jadi generasi nunduk. Isi lu hanya ngasih komentar orang dan ngonten, ngetik. Belajar caranya ngonten. Jadi di sosial media kayak LinkedIn lu nggak usah berkeluh kesah. Lu tahu keluh kesah para pencari kerja yang gue suka miris ya dengernya, liatnya. Ada yang berdoa di sono, ada yang bener-bener bercerita susahnya. Dalam hati gue ini orang pinter, pendidikannya juga nggak main-main. Kenapa dia nggak bercerita aja yang dia bisa dan dia biasa lakukan? Contoh ya, kalau lo mau dilirik sama recruiter atau sama user, sama HR gitu ya, sama pengguna lo ya, lihat dulu lo sekolah tuh kemarin ngabisin waktu di mana. Misalnya lo anak ekonomi, ya udah lo ngonten itu tentang ekonomi. Lo anak akuntansi, lo ngonten tentang akuntansi, bukan lo ngonten susah orang joget lo ngonten. Orang lagi ngomongin orang lu julid, buset, ntar lu ikut kelas gue yang kelas branding. Gue ajarin lo di sana cara gampangnya. Jadi kalau kalian baru selesai lulus kuliah, lagi cari-cari kerja, nah, lu ngontennya untuk dapetin perhatian. Ntar saat lu di interview, pertanyaan yang paling lu tunggu adalah interviewnya ngomongnya gini. Saya perhatikan Mas Ikrar hampir setiap hari ngonten di LinkedIn tentang public speaking ya. Kami sih terkesan. Lu pasti akan di-hire. Asik ya? Tapi kalau orang nggak ngerti siapa lu, ngomentar aja lu males gitu ya, ngonten aja lu nggak pernah, bikin video apalagi. Ya mau siapa yang kenalin kita? Nggak ada yang akan kenalin kita, nggak ada. Entar lo di interview juga susah. Oke? Yuk, gue gak lama-lama, gue cuma mau ngobrol sebentar aja. Gue mau wrap up. Wrap up gue malam ini adalah selaku orang yang sudah menjalani public speaking sedemikian lamanya. Ntar gue minum dulu ya. Udah pada punya ini belum kalian? Nih, udah belum? Ntar lo ikut kelas gue kasih ginian ya guys, kelas. Untuk orang yang sudah sedemikian lamanya dalam dunia public speaking, dan gue sangat menghargai cara orang berbicara dengan benar. Benar itu artinya wajah lo, smiley voices lo, energi lo, tangan lo, tanpa filler, terus kemudian yang keluar dari mulut lo. Maka gue bisa memberikan gambaran orang-orang kayak gini itu umumnya leading. Karena banyak sekali orang di luar sana yang pinter tapi nggak bisa ngomong. Nah, ketika Anda di interview, gunakanlah kesempatan itu benar-benar baik-baik, bahwa yang membedakan Anda dengan orang-orang ratusan lain yang di interview adalah cara public speaking Anda. Jadi selamat mencoba, selamat malam minggu. Habis dengerin Instagram gue, lu rekam, lu cerita apa aja lu rekam, lu perhatiin beberapa hal. Lu perhatiin mata lu, keluar kamera nggak? Lu perhatiin filler lu, dengerin lu ngomong nggak? Apa itu? Apa namanya? Mungkin aduh, hitung berapa kali lu ngomong itu. Ya. Semoga interview yang akan lu jalani minggu depan bisa lebih baik. Kalau lu belum tahu caranya lebih baik, hubungin Bicara Itu Mudah. Jangan pelit ikut kelasnya karena harganya
lebih mahal skincare dan parfum lo daripada ilmu yang akan lo dapetin. Oke, malam ini sampai ketemu lagi semua teman-teman. Terima kasih. Kita akan benar-benar berdoa agar semuanya sehat dari COVID-19. Nggak ada lagi COVID-nya. Tahun baru akan menjelang. Dan sekarang liatin list down lo. Apakah 2019, 2020, cara bicara lo masih interview lo gagal-gagal terus? Yuk, perbaiki. Sampai ketemu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ciao. Bye bye. Udah ya, bubar ya. Kakak capek. Tadi seharian ngajar. See you.